Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti kata orang mengatakan, tak kenal maka kenalan. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Maria Patricia Dewariari dari Prodi Akuntansi kelas A1 dengan NIM J0414231010. Di sini sudah terlihat jelas bahwa saya akan mempresentasikan mengenai Dream Book. Dream Book merupakan buku yang berisi mimpi-mimpi saya di masa-masa yang akan datang. Seperti harapan saya bahwa ke depannya saya akan seperti apa dan melakukan apa sih seperti itu. Nah, bagian pertama, ini ada foto saya foto di depan gedung Zeta dan menggunakan jas alma mater. Itu kali pertama saya mendapatkan jas alma mater IPB. Di bawahnya terdapat tulisan calon orang sukses karena pastinya anak IPB harus sukses. Amin. Lanjut ke bagian biodata diri. Nah, di bagian biodata diri ini ada nama lengkap saya, Maria Patricia Wulandari, nama panggilan saya Dea. Lanjut, saya lahir di Depok pada tanggal 30 Mei 2005, itu di hari Senin ya, dan saya lahir pukul 10 FYI. Alamat saya itu tinggal di Jalan Musola RT 1 RW 3, nomor 48 Kabupaten Depok. Lanjut program studi saya di akuntansi. NIM saya di NIM saya itu J0414231010. Asal daerah saya Depok, asal sekolah saya SMK Negeri Depok. Agama saya Katolik. Ayah saya bernama almarhum Yohanes Setiawan. Ibu saya bernama Nana Endah Wayuni. Nomor handphone saya, ID dan saya Instagram saudara. Serta saya yaitu menjadi akuntan atau bekerja di bidang keuangan. Moto hidup saya yaitu sampai masa depan cemerlang dengan berilmu. Lewat organisasi, saya yaitu pernah mengikuti organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja atau disingkat PIKR Sekawan di masa SMK. Sampai sekarang sih masih aktif di bagian keluarga PIKR Sekawan. Dan lanjut ke pendidikan, saya TK di TK Nirwana Bekasi, SD saya di SD Maria Ciherang, di Kota Depok, SMP saya di SMP Negeri 7 Depok, dan ya SMK di SMK Negeri 1 Depok. Makanan, untuk makanan saya menyukai bakso, mie goreng, atau mie kuah. Nah, untuk minuman favorit saya yaitu matcha. Matcha itu favorit banget. Lanjut, idola atau orang yang menginspirasi saya. Yang pertama ada Bapak almarhum B.J. Habibie. Beliau banyak sosok tokoh yang patut banget kita idolakan. Karena apa? Beliau merupakan mantan presiden ketiga di Indonesia dan beliau juga yang banyak mengajarkan mengenai cinta kasih, mengenai eh, politik, dan mengenai kehidupan-kehidupan kita sehari-harinya. Banyak kata-kata beliau yang bisa kita jadikan moto untuk hidup. Seperti itu. Lalu yang kedua, almarhum Papa. Saya mengidolakan Papa karena Papa itu merupakan sosok yang tangguh, tangguh dan juga berani berani dalam hal apapun itu, terus pantang menyerah juga karena dilihat dari banyaknya orang yang menyayangi Papa, kalau Papa itu adalah sosok yang pekerja keras, amat sangat pekerja keras dan juga bertanggung jawab untuk keluarganya gitu. Dan yang ketiga yaitu Najwa Shihab. Nah, siapa sih yang nggak kenal Mbak Nana satu ini? Itu adalah sosok yang sangat disukai para wanita sekarang karena dengan ciri khasnya yaitu mata Najwa itu bisa bisa menginspirasi kita semua dengan kata-kata motivasinya, kata-kata yang keluar dari
ucapannya seperti itu. Lalu yang keempat ada Mbak Maudy Ayunda. Mbak Maudy Ayunda ini merupakan sosok aktris yang orang-orang muda, remaja-remaja kita seperti kita ini, terutama wanita, perempuan, itu sangat menyukainya dan sangat mengidolakannya. Terutama saya juga sangat menyukai karena beliau selain jago bernyanyi, jago menulis lagu, dan sangat pintar pastinya. Jadi saya sangat mengidolakannya. Lalu yang terakhir ada Mas Jerome Pauline. Nah, Jerome Pauline ini merupakan seorang konten kreator yang di YouTube itu bernama Muhammad Aku. Nah, itu di mana dia mendapatkan beasiswa untuk ke Jepang dengan jurusan matematika. Nah, itu betapa pintarnya dia uh, di masa-masa sekolahnya hingga saat ini, hingga dia tuh menjadi sosok yang juga banyak banyak disukai karena dengan sifatnya yang seru, asik, dan juga enjoy dengan siapapun itu, tapi dia juga merupakan sosok yang sangat pintar dan jenius seperti itu. Lanjut ke bagian prestasi saya. Yang pertama yaitu saya itu bisa tampil bernyanyi di lingkungan sekolah dan gereja. Pada saat saya di sekolah, saya suka bernyanyi di acara Hari Guru, lanjut di acara organisasi, dan di acara apapun itu, dan kemudian di gereja juga saya suka menyanyi seperti itu. Dan yang kedua yaitu lolos PTN di IPB University. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan saya, suatu prestasi saya karena banyak orang yang ingin masuk ke IPB, tapi saya sangat amat beruntung karena saya bisa masuk ke IPB melalui jalur SNBP dan itu membuat menjadi kebanggaan saya tersendiri, kebanggaan juga untuk keluarga, jadi kebanggaan juga untuk orang-orang sekitar saya karena siapa sih yang nggak kenal IPB gitu loh. Jadi puji Tuhan semoga ke depannya saya bisa berkembang dan bisa membawa nama baik IPB. Amin. Lanjut yang ketiga, di era kepengurusan saya yaitu di PIK kawan tadi organisasi saya ikuti, itu kita meraih juara ketiga tingkat provinsi. Jadi bersyukur banget dengan kerja tim yang baik, kerja tim yang penuh dengan strategi, penuh dengan lika-liku juga pastinya, tapi kita bisa meraih sampai ke titik ini dengan melawan ribuan-ribuan PR di sana, dan banyaknya PR yang di sana, yang apalagi PR sekolah ini merupakan PR yang diurus oleh lingkup sekolah, jadi masih anak-anak sekolah melawan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman banyak dengan orang-orang dewasa lainnya juga seperti itu. Lanjut yang keempat yaitu bisa PKL di Toyota Astra International. Ini merupakan prestasi saya yang saya banggakan karena karena uh, orang-orang di sana, terutama di Toyota ini tuh baik banget dan itu saya bersyukur dan saya membanggakannya karena bisa bisa melakukan kegiatan di sana di bagian di administrasi dan juga di bagian kasir membantu orang-orang di sana seperti itu. Lanjut yaitu kelebihan dan kekurangan. Ini saya menanyakan kepada teman-teman saya, uh, guys, tolong dong sebutin kelebihan dan kekurangan aku atau apa sih, dan itu ada di sini semua. Lanjut, oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagian kelebihan saya terlebih dahulu. Kelebihan saya yaitu yang pertama disiplin, terus yang kedua suka membantu orang tanpa berpikir panjang. Jadi emang itu fakta dan banyak yang mengatakan kalau misalkan uh, saya ini suka membantu orang kayak peka gitu terhadap lingkungan. Jadi semisal teman saya ngeluh atau apa, saya langsung tanpa pikirkannya, langsung menanyakannya, langsung membantu seperti itu. Lanjut,
Yang ketiga itu jujur, jujur saya emang tidak bisa berbohong, apalagi kalau misalnya tidak ditanya dengan suatu pertanyaan, saya tidak bisa menyelesaikan sekali itu entah kelebihan atau entah kekurangan saya, karena emang saya orangnya kalau misalkan pengen jawab yang berbeda itu malah saya jadi bingung sendiri. Gitu. Terus yang keempat, ramah. Saya suka senyum kepada setiap orang. Terus yang kelima, perhatian. Perhatian terhadap orang-orang di lingkungan sekitar saya seperti teman kos, kebetulan kepada adik saya, kepada mama saya, dan kepada siapapun itu. Terus katanya juga sih kata teman saya itu memiliki kelebihan pintar. Entah itu pintar dalam hal apa saya juga kurang paham, tapi teman saya bilangnya pintar seperti itu. Terus lanjut lagi, giat belajar. Giat belajar itu berarti saya kalau misalkan jatuh atau gagal itu saya tidak putus asa, begitu saya langsung ambil itu sebagai pelajaran dan langsung meng-up-nya kembali, menaikkannya kembali dengan giat belajar. Kemudian selanjutnya adalah pendengar yang baik. Saya sudah diajarkan eh, dari kecil untuk mendengarkan seseorang dengan baik, dan saya juga semakin memahami bagaimana menjadi pendengar yang baik itu pada saat saya SMK mengikuti kegiatan PKS Kawan, karena PKR ini merupakan organisasi yang untuk remaja, jadi dari remaja oleh remaja dan remaja. Jadi itu merupakan sebagai pusat informasi konseling di lingkup remaja seperti itu. Nah, lanjut adalah penyabar. Puji Tuhan, saya orangnya sabar karena mama saya mengajarkan apapun yang misalkan dia disakitin, dan apapun yang bikin dia sakit hati seperti itu oleh orang lain, balas dengan dia nggak boleh balasnya dengan kejahatan juga, itu karena itu sama aja kata mama, aku seperti mereka seperti itu. Jadi kalau kata mama, maafkan saja, maafkan dengan kasih, dan jika itu benar-benar bikin sakit hati, kita doakan. Terus yang selanjutnya, penyayang. Saya penyayang, mungkin maksudnya penyayang ke kucing kalian. Kalau teman saya itu kucing saya sangat sayang dengan kucing saya juga sayang sama adik saya juga sayang sama mama saya, dan almarhum papa saya, walaupun semoga papa saya bisa merasakan sayang dia. Dan terakhir, yaitu dapat diandalkan. Ini saya bingung maksudnya dapat diandalkan itu apa, tapi ini kata teman saya, ini teman sekolah saya. Jadi ya udah saya masukin aja yang dapat diandalkan. Nah, sekarang selanjutnya bagian kekurangan. Bagian kekurangan yaitu saya memiliki sifat yang emosional. Emosionalnya yang berarti entah melihat suatu apapun itu, saya suka sedih ngeliatnya, langsung nangis nyentuh ke hati. Contoh semisal melihat orang yang di jalanan, terus apalagi ini yang kata saya baru tahu kalau informasi kuda itu tidurnya berdiri, dan itu saya nangis, saya sedih kayak kenapa harus berdiri, kenapa nggak bisa sambil duduk tiduran seperti itu saya pernah ngalamin itu kan teman saya sih. Terus yang kedua, overthinking. Ya, overthinking emang saya ini kekurangan saya itu overthinking. Jadi suatu hal, apa yang saya ucapkan atau apa yang saya lakukan itu saya tiba-tiba kepikiran lagi kayak harus gak sih saya tuh mengucapkan kata ini, harus gak sih saya melakukan ini. Jadi itu yang bikin saya tuh terlalu over dalam berpikir yang seperti itu. Yang ketiga, mudah percaya dengan orang lain. Ini banyak banget teman-teman saya yang nggak seperti ini, karena saya juga nggak tahu kenapa ya, sifat mudah percaya dengan orang lain itu saya nggak bisa menguranginya, karena saya menganggap orang itu nggak mungkin berbuat jahat dengan kita asalkan kita ini berbuat baik. Kalau misalkan kita berbuat jahat dengan mereka, pasti mereka
mungkin juga bisa berbuat seperti itu. Jadi saya percayakan kepada orang lain. Saya percaya orang lain. Terus yang keempat, insecure. Ya, insecure. Terlalu ini mungkin banyak juga yang mengalami, tapi saya mengalami insecure tuh udah dari sejak saya SMP, ya, sejak saya SMP saya insecure dengan teman-teman saya yang memiliki badan, memiliki wajah yang cantik, wajah yang eh, putih, terus juga kulit yang putih, dan itu selalu saya insecure. Cuman saya bersyukur karena kembali lagi saya mempunyai teman yang selalu mengingatkan saya kalau, "Dek, kamu tuh nggak boleh insecure, kamu kamu tuh cantik dengan versi terbaik kamu sendiri," seperti itu. Banyak kok, banyak yang bilang, "Kamu cantik, Dek," seperti itu. Lanjut, tidak bisa diatur. Ini saya bingung, maksudnya nggak bisa diatur apa mungkin, saya tuh orangnya pecicilan, nggak bisa, apa ya, kalau dibilangin itu percuma, tapi nggak percuma juga. Jadi, apa ya, kalau yang menurut saya itu baik, saya lakukan, kalau yang menurut saya itu kurang, saya nggak lakukan. Jadi itu mungkin kalau teman atau teman saya yang menganggap saya itu tidak bisa diatur. Terus yang lanjut, labil. Labil ini mungkin saya bingung, saya, terkadang tidak adanya keyakinan dalam mengambil keputusan seperti contoh pada saat ingin makan biasanya. Saya ingin makan tuh, bingung kayak harus makan nggak ya? Tapi masih kenyang, tapi udah dikasih makanan, jadi kayak labil banget gitu loh. Terus ya seperti itu dan ini masih banyak lagi. Terus lanjut, suka sinis. Ini saya bingung nggak tahu kenapa suka sinis, tapi emang muka saya ini muka saya itu sih, apa ya, mungkin orang melihatnya pertama kali itu aku kayaknya sinis gitu loh. Tapi sebenarnya enggak, emang mukanya aja yang tidak tidak apa, tidak tidak ini, tidak tidak terlalu ramah gitu. Jadi mungkin aku diem aja kayak, itu orang anggapnya ya sinis, padahal itu enggak, itu biasa aja gitu loh. Nah, lanjut, mudah panik. Mudah panik ini saya itu memang kalau ada informasi atau ada suatu hal apapun itu yang terlalu mendadak, saya suka panik, tapi saya juga bisa ngatasinnya itu sendiri. Jadi panik dulu baru ngatasin. Jadi tidak bisa langsung tenang seperti itu. Itu mungkin yang harus saya kurangi, semuanya kekurangan-kekurangan ini. Jadi semakin berkembangnya saya, semakin bertumbuhnya saya menjadi dia yang dia dewasa, itu akan kekurangannya perlahan akan mengurang, seperti itu. Lanjut kita ke bagian inti, yaitu ada peta impian. Nah, peta impian ini saya buat dalam kurun waktu 2024 sampai 2031 dan seterusnya saja. Yang dan jadi peta impian ini merupakan target-target saya di tahun-tahun tersebut, itu saya harus melakukan apa dan apa saja yang harus aku raih di tahun tersebut untuk mengingatkan aku dan untuk mengejar mimpi-mimpi itu. Saya memiliki tujuan dan memiliki cerita yang dimana masa muda saya menjadi masa muda yang penuh cerita untuk nantinya di masa tua saya akan bercerita, seperti itu. Jadi seperti kata orang, muda berkelana, tua bercerita.
Nah, oke, kita lanjut. Lanjut penjelasannya yang di tahun 2024. Tahun 2024, saya memiliki impian yaitu IPK saya 3,5, amin. Dan saya bisa mengajar anak-anak jalanan. Entah itu anak-anak yang rentang, yang tidak bisa melanjutkan, yang tidak bisa bersekolah karena faktor ekonomi atau hal apapun itu, saya ingin bisa mengajar mereka mengenai dasar-dasar ilmu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Dan seperti contohnya, eh, ada banyak dengan mengajarkan mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, menerapkan 7 kebiasaan, bukan habit, dan lain-lain. Lanjut, di tahun 2025, saya memiliki harapan yaitu mendaki gunung bersama sahabat saya. Ini sebenarnya impian ini sudah dari lama sekali saya impikan karena dengan kata orang mendaki gunung itu kita menjadi tahu seperti apa sifat-sifat kita aslinya, seperti apa yang tadinya mungkin bisa saja menjadi bisa yang sebelumnya sahabat tapi setelah naik di gunung daki gunung bersama bisa saja menjadi musuh karena sifat sifat itu kata orang. Dan lanjut, saya memiliki harapan ketika saya tinggi tinggal lulus kuliah saya mendapatkan IPK di atas 3,5, amin. Nah, lanjut, di tahun 2026 saya berharap menjadi seorang akuntan, lalu memiliki pekerjaan tetap yang disukai. Saya menyukai pekerjaan yang bagian-bagian keuangan dan apapun itu yang masih masuk ke dalam jurusan yang saya ambil dari SMK hingga saya kuliah yaitu di bidang akuntansi. Entah itu di bank atau di eh, kantor akuntan publik dan lain sebagainya. Lanjut tahun 2027. Di tahun 2027 saya eh, memiliki impian yaitu menjadi menginspirasi banyak orang. Seperti contohnya saya bisa menjadi seorang pembicara di depan banyak orang. Saya berharap seperti Mbak Maudi, seperti uh, Jerome Pauline, dan seperti Mbak Nana, dan banyak sebagainya yang banyak orang menginspirasi untuk banyak orang saya ingin seperti itu. Lalu tahun 2027 juga saya ingin keliling Indonesia dengan keluarga-keluarga saya karena semakin bertambahnya umur pastinya nantinya kita akan susah berkumpul dengan mama dan saya juga salah satu berkumpul dengan adik saya juga. Maka dari itu tahun 2020 saya berharap untuk bisa keliling Indonesia seenggaknya di daerah pulau sekitar terlebih dahulu seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Lombok, dan lain-lain. Lanjut di tahun 2028. Tahun 2028 saya memiliki harapan yaitu memiliki mobil pribadi. Ya, itu merupakan impian saya. Eh, Terutama saya ingin sekali memiliki mobil Brio, entah kenapa nggak tahu. Tapi lucu aja gitu bentuknya, jadi saya tuh pengen banget sama mobil itu. Dan target saya di tahun 2028 sudah memiliki mobil tersebut. Terus lanjut hidup bahagia dengan keluarga. Ini berarti posisinya saya mungkin sudah menikah ya, sudah menikah dan itu menjadi keluarga yang penuh kasih, menjadi keluarga cemara, dan menjadi keluarga yang sangat disayangi semua orang, yang sangat penuh cinta kasih juga.
seperti teladan yang saya anut, yaitu teladan keluarga Nazaret seperti itu. Lanjut 2029. 2029 saya memiliki impian yaitu membawa mama dan keluarga ke Vatikan. Membawa keluarga ke Vatikan. Kenapa Vatikan? Karena Vatikan merupakan negara yang dimana pusat orang-orang Katolik, yang imannya Katolik itu di sana. Dan itu membuat saya ingin sekali pergi ke sana dengan keluarga saya, karena saya pernah berkata kepada almarhum mbah saya bahwa saya itu ingin sekali membawa mbah saya itu ke Vatikan. Bah, nanti kita ke Vatikan, tapi sayangnya mbah saya itu sudah meninggalkan saya terlebih dahulu dan tidak bisa bertemu Paus Fransiskus seperti itu. Yang kedua, mempunyai usaha yang sukses. Nah, mempunyai usaha yang sukses ini berarti entah usaha apapun itu, tapi saya memiliki target usaha itu sukses dan memiliki cabang di seluruh Indonesia, memiliki cabang terutama di Pulau Jawa, dan usaha itu terus berkembang dan menjadi usaha yang bisa membanggakan mama juga, karena mama merupakan seorang wirausaha yang benar-benar pantang menyerah dalam berniaga. Mama menjual makanan kuliner, makanan-makanan Indonesia, dan itu yang menginspirasi saya buat membukakan mama itu usaha, dan saya ikut andil dalam usaha tersebut dan semoga sukses, amin. Nah, lanjut tahun 2030. Tahun 2030 saya memiliki impian yaitu memiliki villa di puncak, villa pribadi. Jadi kalau misalkan ada kumpul-kumpul keluarga atau apapun itu, atau misalkan eh, disewakan, dan itu dapat mendapatkan penghasilan juga kan. Jadi saya berharap memiliki villa di puncak. Yang kedua, lanjut yaitu menjadi panutan yang baik bagi anak. Ini berarti saya memiliki impian itu anak-anak saya itu bangga dengan mamanya, bangga punya saya sebagai sosok ibu bagi mereka, dan saya juga berharap nantinya anak saya itu eh, tidak menjadi anak yang melawan ibunya seperti itu. Nah, terakhir 2031 dan seterusnya. Saya itu berharap untuk tahun tersebut dan seterusnya saya mampu memenuhi kebutuhan orang tua saya, terutama kebutuhan mama saya, karena papa kan sudah almarhum, jadi saya juga berharap terus menerus bisa memenuhi kebutuhan mama seperti itu. Amin. Penjelasan mengenai peta impian dan langkah mencapainya. Nah, peta impian saya ini saya buat untuk memotivasi diri saya agar bisa tercapainya apa yang saya inginkan, dan juga sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan tersebut. Dan itu semua tidak lupa juga saya melakukannya dengan usaha dan berdoa. Seperti itu. Langkah untuk mencapainya, yang pertama, menambah banyak pengetahuan dengan membaca buku. Tapi membaca buku juga itu tidak cukup. Banyak sekali informasi-informasi, artikel-artikel yang dapat membantu saya dalam saya untuk tetap terus tekun belajar. Yang kedua, memperluas relasi di lingkungan sekitar. Dengan kita membangun relasi baik, membangun relasi yang luas dengan lingkungan sekitar kita, terutama di kampus, itu akan membuat saya menambah pengalaman lagi, dan
ingin menjadi ensikloped ensikloped berjalan. Jadi, eee, dengan memperluas relasi, saya menjadi ensikloped berjalan itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan soft skill dan hard skill saya. Yang keempat, selalu optimis dan tidak mudah menyerah. Yang kelima, bertekad untuk mewujudkan impian yang saya inginkan. Oke, mungkin itu saja, yang bisa saya sampaikan. Semoga, penjelasan, mengenai peta impian saya, penjelasan mengenai langkah-langkah saya untuk mencapainya juga, lanjut penjelasan mengenai, eee, mengenai biodata saya, mengenai kelebihan dan kekurangan saya, itu dapat dan apa yang saya sampaikan itu dapat memotivasi dan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan semoga ke depannya, kita semua dapat mewujudkan apa yang sudah kita impikan, mewujudkan apa yang sudah kita harapkan, dan pastinya itu semua tidak terlepas dari izin Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Tetap berdoa, tetap berusaha, dan apabila jatuh, gagal, dan itu adalah hal yang wajar karena tidak selamanya kita itu berada di atas terus. Dengan dapat jangan lupa juga dalam setiap kondisi apapun itu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur walaupun gagal, jatuh, bersyukur karena itu merupakan kegagalan itu merupakan, eee, pintu jalan untuk kita untuk melakukan atau mewujudkan impian yang sudah kita tentukan melalui jalan yang baru, melalui jalan yang lain, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.